Salut dan saya mengacungi jempol untuk para kepala daerah yang mengupayakan secara maksimal apa yang bisa mereka kontribusikan begitu pada Indonesia tentunya. Seperti kemarin ada yang mewakafkan tanah untuk ditempatkannya jenazah COVID-19 begitu. Karena kan banyak juga kasus yang sudah ditolak menyediakan tanahnya yang ternyata milik pribadi. Nah ini ada satu lagi nih Naila. Ada satu lagi dan hal yang paling menarik adalah ini kepala daerah sisihkan pendapatan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Kita langsung saja tanyakan mengenai hal ini kepada Sukamta, Bupati Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Selamat siang Pak Sukamta, apa kabar? Sehat selalu Pak? Alhamdulillah, selamat siang Mbak. Alhamdulillah. Pak Sukamta bisa dikonfirmasi terlebih dulu berapa total pasien ODP, PDP, ataupun mereka yang positif COVID-19 di wilayah Bapak adakah? Alhamdulillah Pak, untuk Tanah Laut, PDP kita itu trennya terus menurun. Puncaknya itu ODP, saya maksud ODP itu puncaknya di awal April, itu sampai 68. Dan terus menunjukkan tren menurun dengan usaha kerja keras kita bersama masyarakat. Dan sampai hari ini tinggal 37 yang ODP. Untuk PDP-nya masih 0 dan yang positif masih 0. Padahal kita dikelilingi oleh zona merah, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, mereka sudah zona merah. Tapi alhamdulillah di Tanah Laut, hari ini tren untuk ODP terus menurun. Sehingga kita bersama rakyat terus bekerja keras ini Mbak, untuk jangan sampai COVID-19 ini masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Nah Pak, ini edukasi pada warga seperti apa yang sudah dilakukan secara masif begitu kan? Ada juga memakai bahasa daerah, merangkul para pemuka agama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tetap tinggal di rumah. Kalau diperlukan keluar harus memakai masker, tidak bosan cuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun. Silahkan Pak Sukamta. Terima kasih Mbak. Saya ke desa-desa untuk mengedukasi masyarakat bahwa untuk sementara waktu masyarakat cukuplah tinggal di rumah. Kemudian kalaupun harus keluar untuk memenuhi kebutuhan yang penting, maka jaga jarak, ya, gunakan masker dan hindari kerumunan yang ada. Lebih baik di rumah, insya Allah kita akan lebih aman. Yang kedua, saya setiap 5 hari sekali saya video conference dengan camat, dengan seluruh kepala desa untuk memantau kegiatan-kegiatan di dalam melakukan edukasi masyarakat maupun upaya-upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, Mbak. Jadi saya selalu kontrol dan setiap video conference saya minta gugus tugas kecamatan yang terdiri dari camat, Kapolsek, dan Ramil, kemudian Puskesmas dan seluruh kepala desa dengan 3 pilarnya, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan kepala desa. Ya, semua elemen lah ya tentunya berkolaborasi untuk sama-sama memutus penyebaran COVID-19. Koordinasi terus dilakukan Pak Sukamta. Tapi kalau kita lihat sisi lain dari pandemi COVID-19 ini ternyata banyak orang baik yang tergugah kepeduliannya untuk membantu sesama masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Termasuk Anda Pak Sukamta yang menyisihkan gaji bulanan Anda untuk membantu mereka yang terdampak. Apa yang menggugah kepedulian Anda tergerak melakukan hal ini Pak Sukamta? Begini Mbak, rakyat saya sekarang ini lagi susah Mbak. Karena apa? Mereka yang jualan keliling PKL kita nggak bisa jualan lagi karena banyak orang di rumah, sekolah kita liburkan. Kemudian pasar-pasar mulai sepi semua, orang nggak berani lagi ke pasar. Sehingga pendapatan rakyat kita terjadi penurunan. Demikian juga komunitas karet yang jadi andalan, yang kemarin harganya 8.000 sekarang tinggal 3.000 Mbak. Jadi saya sebagai bupati, bagaimana saya bisa tenang hati, bagaimana saya bisa menikmati gaji saya kalau rakyat saya dalam kesusahan loh. Sehingga saya tidak pantas merasa menikmati gaji ini sebelum rakyat saya itu pendapatannya normal kembali, kemudian mereka bisa berusaha dengan baik, bisa berjualan, bisa bekerja, yang tukang-tukang bisa kerja lagi, pekerja buruh harian bisa kerja lagi, sehingga saya harus merasakan seperti apa yang mereka rasakan, Mbak. Sehingga gaji saya sumbangkan untuk supaya COVID ini cepat selesai Mbak di Tanah Laut. Intinya untuk membantu juga secara ekonomi begitu ya Pak. Alih industri yang tadi Anda katakan yang biasanya karet harga 8.000 sekarang 3.000. Nah, pengalihan industri ini seperti apa yang dilakukan teman-teman di Kalimantan Selatan? Ya, makanya Mbak, yang pertama kan kita cukupi kebutuhan pokoknya dulu Mbak.
karena rakyat saya akan lebih takut lapar ketimbang COVID-19. Sehingga kita juga akan menyiapkan nanti BLT, Mbak. Saya sudah siapkan untuk kepentingan BLT itu 25 miliar. Jadi ini pertama yang untuk nanti kepentingan rakyat saya. Kemudian saya juga memberdayakan IKM karena ini sekarang masalah APD kan menjadi masalah, sehingga kita memberdayakan penjahit kita dan anak-anak kita yang kemarin baru saja selesai pelatihan menjahit, dan juga anak-anak kita di jurusan tata busana SMK kita berdayakan untuk membuat masker, untuk membuat APD, pakaian dan yang lain-lainnya, sehingga ini nanti kita dari pemerintah yang membiayainya, sehingga mereka mendapatkan pendapatan, dan IKM kita di desa kita persilahkan untuk distimulan dari dana desa, Mbak. Karena dana desa diperkenankan hanya 3 hal: 1 untuk BLT, 2 untuk padat karya, yang ketiga penanganan COVID. Jadi IKM Anda ingin menghimbau tidak gerakan ini, maksudnya gerakan untuk menyisihkan gaji, lebih memprioritaskan dan memikirkan rakyat terlebih dahulu, juga diikuti oleh pemimpin daerah lainnya, Pak Sukamta? Ya, kita berharap rakyat kita sudah susah. Mari kita merasakan apa yang sekarang dirasakan oleh rakyat. Saya kira kita relakan sajalah gajinya untuk rakyat. Supaya apa? Kita ini pemimpin yang memilih rakyat, sehingga rasanya rakyat harus juga kita rasakan sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau perlu kita lebih menderita pada rakyat kita, karena pemimpin itu memang harus banyak berkorban bagi rakyat kita. Dan inilah saya kira kesempatan kita untuk lihat fisabilillah demi melindungi seluruh nyawa rakyat di tanah laut ini. Pak Sukamta, Bupati Kabupaten Tanah Laut, terima kasih. Semoga harapan dan nanti gerakannya juga bisa diikuti oleh kepala daerah lainnya untuk sama-sama membantu mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Sukamta.